Pernah ngalamin nggak situasi kayak gini? Barang pesanan udah sampai di kantor, udah siap dipakai, tapi pas Anda cari-cari dokumennya, ada satu yang paling krusial malah nggak ada, kontraknya. Skenario yang kelihatannya sepele ini sebetulnya bisa jadi awal dari mimpi buruk administrasi loh. Oke, kita langsung ke jantung permasalahannya ya. Barangnya udah dimanfaatkan, bahkan mungkin udah habis. Tapi, kontraknya belum ada sama sekali. Pertanyaannya, apakah ini langkah efisiensi yang cerdas, atau jangan-jangan ini adalah jebakan prosedur yang sangat berbahaya? Mari kita bongkar sama-sama. Coba deh, bayangin skenario yang umum banget kejadian. Penyedia ngirim barang yang kantor Anda butuhin, entah itu ATK, konsumsi buat rapat, atau mungkin peralatan IT. Ya sampai sini, semuanya kelihatan normal-normal aja kan? Terus, karena butuhnya cepat, barang itu ya langsung didistribusikan. Kertasnya langsung dipakai ngeprint, snacknya langsung disajikan di rapat. Intinya, manfaatnya udah langsung terasa, kerjaan pun jadi lancar. Sampai sini, kelihatannya semua aman-aman aja kan? Mungkin Anda mikir, wah ini contoh pengadaan yang satset, efisien. Tapi, momen krusialnya datang pas Anda mulai ngecek kelengkapan dokumen buat proses pembayaran. Dan disinilah bom waktunya meledak. Dokumen paling fundamental yang jadi dasar dari segalanya ternyata nggak ada, kosong, melompong. Entah memang belum dibuat, atau, yaitu, belum pernah ditandatangani oleh siapapun. Jadi, kenapa sih ini jadi masalah gede banget? Karena gini, dalam pengadaan pemerintah, kontrak itu bukan cuma selembar kertas formalitas. Kontrak adalah hukum yang mengikat. Aturannya tuh jelas banget loh. Di Perpres 16 tahun 2018, pasal 44, kontrak itu didefinisikan sebagai perjanjian tertulis. Ini loh fondasi hukumnya yang ngasih wewenang ke PPK untuk bayar ini itu pakai uang negara. Artinya apa? Ya artinya, tanpa kontrak, 3 pilar penting ini langsung ambruk. Nggak ada hubungan hukum yang resmi. Nggak ada dasar yang sah untuk melakukan pembayaran. Dan yang paling penting, nggak ada perlindungan hukum buat Anda sebagai PPK dan juga buat penyedianya. Dua-duanya sama-sama dalam posisi bahaya. Jadi, ketika barang datang sebelum ada kontrak, ini bukan lagi sekedar salah ketik atau salah admin biasa. Bukan, ini tuh memutarbalikkan seluruh logika pengadaan yang aman dan legal. Anda seolah-olah lagi berjalan di atas jembatan yang rapuh. Dan jembatan yang rapuh itu bakal diuji habis-habisan pas auditor datang. Nah, disinilah kita bakal lihat konsekuensi nyata dari proses yang terbalik tadi. Lihat deh perbedaannya, kayak langit dan bumi. Tanpa kontrak, pembayaran yang Anda lakukan itu statusnya jadi tidak sah. Ini membuka pintu resiko buat Anda pribadi. Sebaliknya, dengan kontrak, pembayaran itu resmi dan Anda terlindungi oleh hukum. Ini bukan lagi soal prosedur, tapi soal keamanan diri Anda. Dan risiko ini bukan main-main ya. Temuan audit, wah itu hampir bisa dipastikan. Pembayaran bisa dibekukan, nggak bisa cair. Dan skenario terburuknya, Anda bisa dituduh menyebabkan kerugian negara karena membayar sesuatu tanpa dasar hukum yang sah. Ngeri kan? Nah, biasanya nih, di tengah kepanikan, muncullah ide cemerlang ini. Ah, gampanglah, kita bikin aja kontraknya sekarang, tapi tanggalnya kita mundurin. Biar seolah-olah ditandatangani sebelum barang datang. Yakin ini solusi? Jawabannya tegas. Jangan pernah lakukan itu. Membuat kontrak mundur atau anti-dated contract itu sama sekali bukan solusi. Justru sebaliknya, ini menciptakan masalah baru yang jauh lebih serius, pemalsuan dokumen. Ini bukan lagi soal pelanggaran prosedur, tapi sudah masuk ranah pidana. Jadi, gimana dong jalan keluarnya yang aman? Jawabannya sebenarnya simple. Ikuti saja prosedurnya. Prosedur itu bukan dibuat untuk nyusahin, tapi justru untuk ngelindungin Anda. Alur yang benar itu sebetulnya sederhana banget. Nomor 1, tanda tangani kontrak untuk menciptakan dasar hukum. Nomor 2, setelah itu barulah penyedia mengirimkan barangnya. Dan baru nomor 3, setelah barang diterima dengan baik, pemerintah melakukan pembayaran. 3 langkah ini harus urut. Urutan ini harga mati, nggak bisa dibolak-balik. Dan perlu diingat ya, ini bukan sekadar best practice atau saran. Ini perintah undang-undang. Tugas fundamental seorang PPK yaitu menetapkan perjanjian alias kontrak. Itulah mandat utama sebelum uang negara boleh keluar dari kas. Oke, dari semua yang udah kita bahas, masalahnya, risikonya, sampai solusinya, kita sampai pada satu kesimpulan utama yang nggak bisa ditawar lagi. Inilah intinya. Menerima barang duluan tanpa kontrak itu mungkin rasanya seperti jalan pintas yang efisien. Tapi faktanya, itu adalah jalan tol menuju jebakan, sebuah pelanggaran prosedur yang membuka gerbang ke semua risiko tadi.
Jadi, buat Anda semua, para PPK, pejabat pengadaan atau siapapun yang terlibat di proses ini, ada satu mantra sakti yang harus dipegang erat-erat. Ucapkan ini dalam hati, tempel di meja kerja Anda, jadikan prinsip utama kontrak dulu, baru barang datang. Inilah kunci untuk bisa kerja dengan tenang dan tidur nyenyak di malam hari, aman dari temuan auditor. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba lihat lagi deh proses yang Anda jalani setiap hari. Apakah itu sudah jadi benteng pelindung Anda? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, Anda lagi membangun jebakan untuk diri sendiri? Coba pikirkan baik-baik.